Selamat bertemu kembali di kebun alpukat Malasari. Ini saya ingin membicarakan teknik menjual laku dan nilai harga yang cukup tinggi. Bagaimana caranya? Karena pernah dari tamu beliau merasa kesulitan untuk cara jualnya. Nanti saya akan terangkan ya. Sebentar saya review yang lain dulu. Ini dalam menanam alpukat pernah saya tegaskan, haruslah kita memahami cara tanam, pupuk, dan penyakit solusinya. Saya cukup memahami di pupuk, cukup memahami di penyakit, namun ada lemahnya, yaitu ulat biji ya. Ulat biji karena gini, di sekitar kami ada juga yang menanam cabai atau palawija yang lain ya. Begitu disemprot, banyak serangga yang berterbangan. Kebetulan terbangnya ke tempat alpukat ya. Jadi solusinya gimana? Saya belajar dari Mas Wawan. Mas Wawan yang dari Lampung ya. Kebunnya Kebas atau Akhir Zaman, nggak tahu lah kalau namanya, kurang lebih di situ namanya Mas Wawan. Beliau ahli ya dalam alpukat. Jadi saya belajar, jadi tekniknya untuk menghindari biji ulat dibungkus nah, seperti ini, Lalu dalam pemilihan bungkus juga saya mengalami 3 kali ya. Ini yang ketiga. Awalnya saya pakai plastik seperti di buah jambu. Tidak terlalu lama semua yang terbungkus jatuh, semua buah-buahnya. Buah-buahnya jatuh. Mungkin karena panas ya. Lalu karena itu murah, saya pilih yang termurah dulu. Nah, lalu naik ke harga yang relatif mahal, yaitu yang sejenis kain laken gitu. Itu kelemahannya tidak terlihat. Buahnya udah jatuh atau belum tidak terlihat. Ternyata juga banyak yang jatuh. Mungkin juga faktor panas yang sulit keluar dari kantongnya, jadi jatuh. Yang ketiga, saya beli yang relatif lebih mahal. Saya beli di Shopee 2.500. Itu yang 25 kalau nggak salah tuh. Nah, ternyata bahannya dari senar ya, nilon atau kendur biasanya. Ternyata cukup baik ya, karena dia tuh ada pori-porinya. Selain buahnya terlihat, jadi yang jatuh dan tidak tuh terlihat, bagian sirkulasi udara di dalam bungkusan itu pastilah sama dengan yang di luar. Nah, ini relatif bagus. Walaupun tetap ada yang jatuh, karena jatuhnya mau dibungkus atau tidak dibungkus pun akan tetap jatuh. Alami tapi ya jatuh, karena ini buah pertama sih sebetulnya. Ini kebenaran posisi buah alpukatnya pas di posisi 5 tahun, 5 tahun sekian bulan. Dan yang lainnya ini 3 tahun ya, memang belum berbuah. Ini sebagian udah dipanen yang 5 tahunan. Jadi cukup banyak juga ternyata yang bisa berbuah di usia 5 tahun. Kembali kita akan membahas masalah bagaimana cara jual mahal dan laku. Awalnya waktu usia pohon yang 5 tahun ini di usia 2 tahun, saya punya pohon 5 pohon yang berusia 8 tahun.
Nah itu saya berpikir, lah kalau berbuah nanti gimana jualnya? Bingung, saya pun bingung. Pada usia 5 tahun ya, 2 tahun ini. Diam-diam saya beli ke Muria ya, Gunung Muria atau gimana. Nah saya pesan 70 kilo. Diam-diam saya nggak bicara dengan istri ya. Nah itu juga perlu perjuangan. Karena datangnya tuh subuh jam 3 di perbatasan, karena saya pengen murah, saya pakai bus jadinya. Hanya untung ada driver, jadi saya kasih nomor telepon biar hubungi biar nanti bisa diambil. Nah, pagi-paginya sedikit siang alpukat diserahkan ke saya dan saya baru bicara, bingung jualnya gimana. Saya bicara ke istri, ini gimana jualnya? Loh, ternyata sambutannya bagus ya. Lu kok mesen nggak ngomong nggak apa, tahu-tahu pesen. Memicu adrenalin. Gimana nih katanya, 70 kilo lagi banyak yang dijualnya. Yang apa? Iya, yang harus dijualnya. Saya sambut dengan senyum saja. Ternyata setelah diskusi, coba yuk kita pasarin ke teman-teman via WA. Nah, ternyata surprise ya, 1,5 hari atau katakanlah 2 hari alpukat itu habis. Dan sekitar 2 minggu kemudian saya pesan lagi, tapi ini saya izin. Nah, dikirim lagi sama, cukup di bawah 2 hari. Pas 2 hari ya, itu alpukatnya habis terjual. Nah saya beli waktu itu kalau nggak salah sekitar 21.000, saya jual 30.000, 70 kilo ya, dapatlah sekitar kurang lebih 500.000. Walaupun Pak, walaupun nggak semuanya terjual kan, ada aja yang cacat atau dimakan sendiri. Nah, yang ketiga, sekitar 2 mingguan lagi saya pesen lagi. Nah ini awal yang saya harus evaluasi. Saya jual sama, 2 harian udah habis lagi. Saya merasa bangga. Namun karena tidak semua saya jual, saya coba. Ternyata rasanya rasa dominan air ya. Oilnya, gurihnya, pulennya nggak ada. Malu saya. Saya berpikir saya ingin jualan yang kelak nanti orang-orang percaya ke saya. Kalau saya jual pasti barangnya bagus. Nah, sehingga saya ambil keputusan, orang yang belum bayar saya gratisin semua. Dari situlah yang asalnya untung mungkin sekitar 1 jutaan habis. Karena saya gratisin. Dan saya juga mengevaluasi gimana untuk selanjutnya. Ternyata saya berpikir kalau kita beli ke pengepul tidak mungkin atau sulit ya kalau alpukatnya akan seragam. Pasti dia berbeda-beda karena dia ngambil dari pohon-pohon yang tidak seragam pula. Nah ini kesulitannya. Saya berpikir jadi yang bagus kalau saya mau beli haruslah dari pekebun. Karena pekebun nggak mungkin dia mau tanam alpukat yang kurang bagus. Atau rata-rata lah dia tanam pasti yang premium. Dan pasti itu seragam nanti rasanya juga. Nah evaluasi gini. Setelah yang umur alpukat saya yang 8 tahunan menjelang 9 tahun itu ternyata berbuah ya sampai 400 kilo lebih dari 5 pohon itu, karena umurnya udah 9 tahun baru berbuah itu. Ya dari situ saya mulai berstrategi.
saya menggunakan bukan WA saja pribadi, tapi menggunakan WA grup. Jadi relasi itu sangat perlu ya, gaul perlu. Saya namun tetap awalnya hanya 2 WA grup, nggak saya jual. Saya kasih sekitar 20 kilo, 25 kilo, saya berikan ke adminnya. Dari admin ternyata sambutannya baik ya, pada pesen jadinya, karena gratis dulu. Saya juga minta supaya dibagikan, cukuplah satu-satu, kan hanya sampel aja, jenisnya juga akan sama, Malasari. Ya udah, ternyata meleduk ya, itu yang pesannya. Nah tapi alpukatnya ya kurang. Nah dari situ saya baru berpikir panen selanjutnya metodenya saya rubah. Jadi daripada saya jual sendiri, lebih baik saya berbagi. Jadi kalau end user langsung biasanya saya jual 40.000, saya kasih ke reseller 30.000, biar mereka juga ada keuntungan. Dan itu pun saya nggak berani banyak-banyak, baru 2 orang yang saya buat reseller. Padahal stok reseller itu saya bisa sampai 7 ya, yang udah ada tuh 7, belum saya gali lagi, baru 7. Tapi tetap yang 5 nggak saya kasih. Namun saya kasih coba aja, mereka juga pengen hanya saya nggak, karena saya mengukur bahwa alpukat saya tidak terlalu banyak untuk panen selanjutnya tuh. Makanya saya cukup 2 dulu cukup. Nah dari situ saya berkesimpulan ternyata mudah dalam menjual alpukat melalui reseller via WA. Sangat mudah. Jadi mungkin teman-teman yang pernah datang ke sini cara jualnya gimana. Nah, inilah cara saya. Mungkin orang lain punya cara lain ya. Bagaimana dengan YouTube? Ternyata dari YouTube juga sama. Saya ada telepon sekitar 7 orang ya. Namun saya biasanya nanya-nanya jualnya kemana. Ada yang ngomong alpukat kocok. Saya bilang kalau untuk alpukat kocok nggak cocok nih, harga nggak akan masuk. Karena ini alpukat premium, harganya dari saya 30.000 gitu. Jadi terus ada juga dia mau jual di kaki 5 yang nggak cocok. Nah nemu juga yang mau jual dia online. Nah ini yang cocok, baru saya pilih. Jadi itu yang kata saya bilang ada yang sampai 7 reseller. Nah ini saya bidik. Dan kemarin juga dia nanyain gimana alpukatnya, udah mulai panen belum? Ya dia jawab baru dikit lah, anggap aja belum. Nah yang surprise lagi, mall yang terbesar di Bandung Utara pernah dia nanyain mau juga. Hanya ya kata saya juga jawab ya kita harus jujur ya, belum, masih sedikit. Oke. Dia jawab nanti kalau udah panen coba hubungi saya. Nah itu ya, ternyata cara jual tuh mudah ya. Ini belum menggunakan sosial media kayak Facebook, Instagram, baru WA grup, dan ya sedikit YouTube ya, sedikit YouTube. Nah itu teman-teman, itulah informasi dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah juga ada orang, bahkan teman, mengatakan inden, bahkan udah sampai 1 tahun katanya. Ya kalau saya nggak mau inden, resikonya bukan resiko ya, saya nggak mau inden, jadi secukupnya aja. Jadi tapi begitu mulai panen, mau dipanen, saya baru koordinasi dengan reseller, siap-siap kamu buka PO dulu, biar nanti begitu datang
si alpukat bisa langsung kamu jual. Jadi saya juga memberi waktu ke reseller dan disambut baik ya sama reseller. Nah ini yang bagus katanya. Sebetulnya kalau mau ngomong inden, ya bisa inden. Tapi kan seolah-olah saya menjanjikan, jadi saya nggak mau. Ya apa adanya aja. Tapi kalau yang inden biasanya sisi baiknya harga akan mahal ya. Karena end user langsung itu bagus. Hanya walaupun bagus, metode itu tidak saya pilih ya. Saya lebih cenderung berbagi ke reseller gitu kan. Kalau saya beri ke reseller 30.000, dia jual hanya boleh 40.000, saya malah menetapkan ya 40.000. Itu kan untungnya 30%-an, kan lumayan. Jadi semua ada plus, ada minus. Hanya kalau mau ngomong untung, yang inden ya, itu baik, yang inden. Oke, sekian dulu. Salam avocado. Terima kasih.